Di Sapa Indonesia Pagi bersama saya Mario Sarong. Saudara, pasca banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara Aceh, ratusan warga di desa Blang Peuria masih bertahan di pengungsian yang berada di jalan penghubung antar kecamatan. Dengan segala keterbatasan, warga tidur di badan jalan dengan kondisi memprihatinkan. Di hari ke-6 mengungsi, sejumlah warga mulai terserang penyakit. Warga yang mengungsi sangat membutuhkan tenda serta perlengkapan tidur. Bantuan pakaian layak pakai, obat-obatan, dan air bersih juga sangat dibutuhkan pengungsi. Sementara pembersihan rumah juga terkendala tebalnya lumpur sisa banjir. Warga berharap adanya bantuan alat penyedot lumpur untuk mempercepat proses pembersihan. Di sini banyak yang sudah terserang beberapa penyakit yang kita lihat belum ada penanganan khusus atau perhatian dari pihak terkait, terutama soal obat-obatan dan alat-alat kebersihan. Kondisi rumah yang belum memungkinkan karena diselimuti lumpur yang tebal, dan mau tidak mau masyarakat harus menerima keadaan ini. Itulah yang kita alami saat ini. Tidak ada dibangun posko khusus pengungsian ya? Sebenarnya posko khusus ada, cuman tidak bisa menampung ya, karena terkondisi akses jalan juga yang berlumpur. Di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, 52 warga meninggal dan ribuan warga lainnya terancam kelaparan akibat terisolasi. Akses jalan terputus dan material longsor menimpa rumah warga. Bupati Bener Meriah, Tagore Abu Bakar bilang dalam 5 hari ini Bener Meriah juga mengalami putus komunikasi, listrik padam, dan kekurangan bahan bakar minyak. Jembatan putus, terisolasi telekomunikasi, listrik padam, kemudian yang meninggal sudah, dengan yang hilang 52 orang. Yang meninggal dengan yang hilang jumlahnya 52. Yang hilang juga kayaknya meninggal. Yang terutama untuk kita ini beras, obat-obatan, kemudian yang paling penting lagi BBM, seling kami butuh 1000 meter lebih untuk penyeberangan. Saudara, saat ini kita akan melihat secara langsung bagaimana kondisi pengungsian di desa Blang Peuria, Aceh Utara, dengan Supan Afrizal, salah satu pengungsi yang sudah terhubung bersama kita. Selamat pagi Pak Supan. Selamat pagi Mario. Bisa mendengar jelas suara saya Pak Supan ya? Jelas. Oke. Terima kasih Pak sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan pertama, kami dari keluarga Kompas TV turut berduka dengan apa yang terjadi di wilayah Anda, ya, bencana di Sumatera bagian utara pada saat ini. Sekali lagi turut berduka Pak. Terima kasih. Pak Subhan, apa yang masih Anda ingat ketika pertama kali banjir dan longsor menerpa atau datang ke wilayah Anda, penghunian Anda, menerjang penghunian Anda? Ya, saat itu masih pagi, ya, tiba-tiba air begitu cepat menerjang, menggenangi rumah yang sebelumnya belum pernah kita alami. Begitu panik, masyarakat keluar menyelamatkan keluarga dan barang-barang penting yang bisa terpakai. Saya sendiri juga masih belum percaya, belum siap siaga dengan kondisi air yang begitu cepat menggenangi rumah. Lalu kita keluar menyelamatkan ke tempat-tempat yang tidak begitu deras arus ya, karena daerah kita ini diapit oleh 2 kali yang debit airnya melebihi volume seperti biasanya, dan di situ semua akses jalan bantuan sampai malam hari
masih belum kita dapatkan, dan dengan segala keterbatasan, semua masyarakat bertahan di tempat-tempat pengungsian yang tidak layak, karena jalan juga mencari untuk kebutuhan pengungsian juga tidak bisa. Sampai tengah malam arus air begitu deras. Ya, oke. Di rumah Anda sendiri Pak, waktu itu, apa yang masih menjadi kesan Anda, ingatan Anda waktu itu, di rumah Anda, pagi hari, Anda bilang banjir menerjang rumah Anda. Saat itu, Anda dan keluarga sedang beraktivitas apa? Ya, seperti biasanya, lazimnya masyarakat di Aceh, habis subuh mulai beraktivitas. Tetapi beberapa hari sebelumnya hujan terus menerus mengguyur ya daerah kita seminggu sebelum banjir parah ini. Dan kita berpengalaman pada keadaan sebelumnya belum pernah, khusus di daerah saya belum pernah tergenang. Tetapi saat itu kita belum terpikir ya bakal mendapat terjangan ombak, dan saya dengan keluarga mencoba bertahan, tetapi ya arusnya yang memang tidak bisa, susah lah diceritakan. Belum pernah sama sekali, berarti ini cukup mengagetkan Anda dan keluarga dong Pak? Iya, di daerah saya, karena lintas Jalan Medan Banda Aceh ini jarang tergenang banjir yang besar ya. Ya. Kondisi keluarga saat ini seperti apa Pak? Kondisi keluarga alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Cuman keterbatasan yang kita dapatkan selama ini ya begitu mengkhawatirkan. Saat ini bertahan di mana Pak? Tetap masih di rumah atau di pengungsian? Kebetulan kita tidak jauh dari tempat titik pengungsian, tetapi masih dekat dengan rumah untuk memantau barang-barang yang sudah kita selamatkan sebelumnya. Oke, Pak, kalau boleh detail, dalam rumah Anda tinggal berapa orang? Anda sebagai kepala keluarga bersama berapa yang tinggal bersama Anda? Kalau saya sendiri sih sebelumnya, karena saya tinggal dengan orang tua ya. Jadi orang tua sudah saya ungsikan ke tempat yang lebih aman sebelumnya karena menyangkut kesehatan. Jadi alhamdulillah saya sendiri tidak begitu terkendala. Cuman tetangga-tetangga yang kita lihat banyak keluarga yang susah lah untuk menyelamatkan. Oke, bagaimana kondisi orang tua Anda? Apakah sampai saat ini tercukupikah makanan ataupun kesehatan, layanan kesehatan yang diberikan selama bencana ini? Iya, kita bertindak secara mandiri aja. Kita cukupi kebutuhan orang tua dengan segala keadaan yang ada. Tapi kita tidak tahu sampai kapan kondisi begini. Tidak tahu sampai kapan kondisi begini, maksudnya apakah Anda merasa suatu saat mungkin Anda akan tidak bisa lagi bertahan? Kita harapkan tidak seperti itu, mudah-mudahan. Tetapi jika terus-menerus tidak ada tindakan khusus dari pihak-pihak terkait, ya kita juga tidak bisa berbuat banyak, terutama soal sanitasi, alat-alat kesehatan, obat-obatan, nah itu sangat dibutuhkan, sama pakaian juga. Oke, apa yang dibutuhkan oleh orang tua Anda saat ini? Apakah kebutuhan pangan yang tercukupi atau layanan kesehatan yang mungkin membuat Anda khawatir? Kebutuhan logistik sih mungkin sejauh ini masih tercukupi walaupun belum layak untuk kondisi manula ya. Tetapi untuk obat-obatan kita belum dapat bantuan sama sekali.
logistik belum layak. Apa yang bisa Anda gambarkan, jelaskan ke kita, layak tidak layaknya seperti apa yang mungkin dikonsumsi oleh orang tua Anda? Ya, jika bertahan di tempat pengungsian atau dekat titik pengungsian, ya kondisi logistik ya sama dengan secara umum ya, kita dapatkan bantuan dari karena kondisi darurat belum layaknya seperti yang kita konsumsi sehari-hari ya. Oke. Apa yang Anda harapkan saat ini dari pemerintah? Dalam arti bahwa saat ini pemerintah masih terus melakukan percobaan untuk menembus akses-akses yang terisolir. Apa yang ingin Anda sampaikan, dalam arti apa yang mungkin menjadi keluhan keluarga Anda, orang tua Anda pun juga begitu. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, tentunya penanganan secara cepat ya. Kondisi banjir begini sehingga kita bisa kembali pulang ke hunian kita masing-masing dengan memberikan pelayanan terutama mobil-mobil penyedot lumpur, sanitasi untuk kita bertahan secara layak di sini. Oke, dan kita harapkan apa yang Anda sampaikan ini bisa didengar oleh pemerintah, baik itu kabupaten, provinsi maupun nasional, untuk bisa dengan cepat memberikan bantuan, baik itu pangan seperti yang Anda bilang tadi, dan juga layanan kesehatan, serta alat-alat infrastruktur perbaiki infrastruktur dasar di wilayah Anda. Sekali lagi, terima kasih Pak Subhan Afrizal dari Desa Blang Peoria, Aceh Utara. Sekali lagi